Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, 12 IPS 1 yang beranggotakan Asfa, Feby, Jahrotul, dan Nindya yang akan menjelaskan mengenai materi 3.12 perbandingan kritik sastra dan esai. Serupa tapi tak sama. Ya, kritik sastra dan esai. Kalau dilihat sekilas, mungkin susah buat bedainnya. Soalnya banyak samanya. Sama-sama berisi pendapat dan argumen. Pakai pendekatan yang jelas dan faktual. Serta pernyataan yang diungkapkan harus bisa dipercaya dan dibuktikan kebenarannya. Tapi, dua teks ini sebenarnya ada bedanya. Apa aja sih perbedaan mereka? Sebelum kita bahas perbedaannya, kita perlu kenalan dulu dengan definisinya. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Nah, bagaimana kita tahu bahwa hal tersebut adalah termasuk ke dalam kritik sastra? Kita bisa lihat dari ciri-ciri kritik sastra. Ciri-ciri kritik sastra adalah memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra, memberikan pertimbangan kelebihan dan kekurangan sebuah karya sastra, bersifat objektif, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan, tidak berprasangka dan tidak terpengaruh siapa penulisnya. Eits, jangan salah, ternyata kritik sastra banyak jenisnya loh. Yuk kita bahas lebih lanjut. Jenis-jenis kritik sastra. A. Kritik sastra berdasarkan bentuknya. Ada dua macam. Yang pertama, kritik teoritis dan kritik praktikal. B. Kritik sastra berdasarkan pelaksanaannya. Ada tiga macam, kritik judisial, kritik impresionistik, dan kritik induktif. C. Kritik sastra berdasarkan orientasinya. Ada empat macam. Yang pertama, kritik mimetik, kritik pragmatik, kritik ekspresif, dan yang terakhir, kritik objektif. Sekarang kalian sudah tahu kan? Ternyata jenis-jenis kritik sastra itu banyak sekali. Selanjutnya, mari kita bahas kaidah kebahasaan kritik sastra. Ada tiga macam kaidah kebahasaan kritik sastra. A. Menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif, banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Itulah kaidah kebahasaan kritik sastra. Bagaimana sih cara kita untuk tahu bahwa susunan dari kritik sastra sudah baik dan benar? Yap, dengan cara mempelajari struktur kritik sastra. Struktur kritik sastra terdapat tiga macam. Yang pertama adalah pernyataan pendapat. Tesis yaitu pernyataan pendapat, tanggapan, atau komentar atas suatu hal. Yang kedua ada argumentasi. Di dalam argumentasi berisi bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Dan yang terakhir ada pernyataan ulang, mengungkapkan kembali tanggapan terhadap suatu objek atau subjek. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah fungsi kritik sastra, baik bagi pembaca maupun bagi penulis. Fungsi kritik sastra bagi pembaca, membantu memahami karya sastra, menunjukkan keindahan yang terdapat dalam karya sastra, menunjukkan nilai-nilai yang dapat dipetik dalam sebuah karya sastra. Fungsi bagi penulis,
Mengetahui kekurangan atau kelemahan karyanya, mengetahui kelebihan karyanya, mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema di dalam tulisannya. Selain memiliki fungsi baik bagi pembaca maupun penulis, ternyata kritik sastra punya manfaatnya juga loh. Tapi yang membedakan adalah manfaat kritik sastra bisa juga untuk perkembangan sastra itu sendiri. Manfaat kritik sastra. Manfaat kritik sastra bagi penulis adalah meningkatkan kualitas tulisan pada karya sastra dan menanamkan motivasi untuk menulis. Manfaat kritik sastra bagi pembaca. Meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra. Mendorong lajunya perkembangan sastra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Memperluas cakrawala atau permasalahan yang terdapat di dalam karya sastra. Banyak hal yang sudah kita bahas mengenai kritik sastra. Apakah saat kita mengkritik suatu karya sastra hanya sebatas mengkritik? Tentu saja tidak, karena kita punya tujuan yang jelas. Tujuan kritik sastra: membantu memperbaiki atau mengoreksi karya sastra, memberikan penilaian secara objektif, ilmiah, dan terstruktur terhadap karya sastra, memberikan petunjuk kepada pembaca tentang karya sastra yang baik dan asli. Nah, itulah materi mengenai kritik sastra. Yuk kita bahas contohnya untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana cara kita mengkritik suatu karya sastra. Contoh kritik sastra yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai novel Bumi Manusia. Apa saja yang harus kita kritik dari novel tersebut? Secara singkat, penyampaian tema sejarah dalam novel ini terkadang dinilai terlalu padat dan kompleks. Beberapa aspek sejarah mungkin butuh penyajian yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca. Kita kembali kepada pembahasan awal kita mengenai perbandingan kritik sastra dan esai. Terlihat pada tabel, banyak hal yang membedakan antara suatu kritik sastra dan esai. Perbedaan yang pertama adalah pada objek kajiannya. Untuk kritik sastra, objek kajian hanya berfokus pada hasil suatu karya seperti karya sastra, karya seni, dan film. Namun, bila esai, objek kajian lebih luas meliputi karya sastra atau fenomena yang sedang dan sudah terjadi. Perbedaan yang kedua terletak pada bentuk penyajian. Untuk kritik sastra, terdapat deskripsi yang memaparkan sinopsis atau ringkasan, sedangkan esai tidak ada ringkasan atau sinopsis dari karya yang dibahas. Perbedaan yang ketiga ada pada data. Untuk kritik sastra, penyajian data yang bersifat objektif, sedangkan esai data bersifat opsional. Yang keempat, perbedaan pada penilaian. Kritik sastra dilakukan secara objektif yang didukung dengan data, kajian teori yang valid, dan alasan yang logis. Namun, bila esai dilakukan secara subjektif, sesuai dengan pendapat penulis dan hampir tidak pernah dicantumkan kajian teori. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah cakupan pembahasan. Untuk kritik sastra, membahas karya secara menyeluruh dan utuh, sedangkan esai tidak dibahas secara menyeluruh dan hanya membahas aspek-aspek yang dianggap menarik saja. Nah, itulah perbandingan antara kritik sastra dan esai. Bagaimana? Apakah kamu sudah cukup paham?